Yes, kembali semua bersama saya di Crypto Daily ya, di Family Crypto Daily, keluarga Crypto Daily. Baik teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini agar Anda mendapatkan updatean setiap hari apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Jadi channel ini kami baru membuat di tanggal 7 September beberapa hari yang lalu. Jadi hal yang wajar ya, subscriber kami baru mencapai sekian, kalian lihat di situ. Baik teman-teman semua, saya kira jika kalian menyukai video ini, silakan subscribe ya channel ini, dukung channel ini agar selalu berkembang, agar bisa memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia walaupun luar masyarakat Indonesia. Baik ya, hari ini kita akan update ya bagaimana keadaan aset kripto. Yang pertama, kita akan melihat secara global market cap. Global market cap mengalami penurunan yang sangat drastis ya, turun sampai dengan 7,05% dalam 24 jam terakhir. Tepatnya di kisaran 996 miliar US lebih kapitalisasi pasar yang terjadi pada market cap saat ini semenjak video ini dibuat. Kemudian koin yang lagi trending di sini terpantau ada Ethereum. Kemudian di sini ada koin Sweet. Kemudian apalagi nih ya, Everead ya, kenaikan sampai 55% dan juga ada kenaikannya sampai 19% yang trending di CMC. Kemudian kita melihat untuk Bitcoin. Bitcoin dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan yang sangat dalam, mendekati 10% penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Tetapi kalau kita pantau dalam 7 hari terakhir, kenaikan masih terjadi ya, masih profit di 8,50%. Nah, di sini tepatnya per video ini dibuat, penurunan yang terjadi pada Bitcoin harga saat ini di kisaran 20.347 US dollar per BTC. Kemudian Ethereum turun juga sampai dengan 7,63% menjelang the merge, penggabungan yang akan terjadi kurang lebih 1 hari lagi ya, tidak sampai 1 hari lagi penggabungan akan terjadi pada Ethereum. Kita menunggu kabar baik pada Ethereum setelah the merge atau penggabungan nanti. Kemudian beberapa altcoin lainnya mengalami juga penurunan, termaksud BNB turun 4,99%, XRP 5,27%, Cardano 5,71%, dan beberapa altcoin lainnya mengalami bearish market termasuk Solana turun sampai dengan 13,03%. Sangat dalam ya kalau kita pantau Solana. Kemudian Dogecoin, Polkadot, Polygon, kemudian Shiba Inu juga mengalami penurunan sampai 5,40%. Memang dalam 24 jam terakhir terpantau mengalami penurunan, tetapi kalau teman-teman melihat dalam sudut pandang kacamata 7 hari, termasuk Bitcoin profit 8% dan beberapa altcoin lainnya, di sini terpantau masih mengalami bullish kalau dilihat dalam 7 hari terakhir. Oke, baik teman-teman semua. Kemudian kita melihat Fear and Greed Index ya, saat ini dalam keadaan fear atau dalam keadaan ketakutan di level 27. Kemarin 34 dalam keadaan fear juga. Hari ini tanggal 14 September semenjak video ini dibuat mengalami penurunan level-level 27. Baik teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas informasi terbaru, berita terbaru tentang Terra Luna. Karena baru-baru ini pelaporan bahwa Korea Selatan menyuruh ya, Korea Selatan ini ada suruhan teman-teman bahwa Dokon ini harus ditangkap. Oke, sebentar kita akan bahas itu. Kita akan melihat dulu secara teknikal analisisnya dari Terra Luna Classic, kemudian juga Luna 2.0. Nah, memang beberapa hari yang lalu terjadi kenaikan yang sangat drastis yang terjadi pada launch Luna Classic. Kurang lebih mencapai 300%-an ya terjadi kenaikan pada Luna Classic ini beberapa hari yang lalu itu. Coba kita melihat ya, kita tarik garis dari sini, kurang lebih beberapa hari yang lalu itu terjadi kenaikan sangat drastis pada Luna Classic beberapa hari berturut-turut. Nah, kita mulai dari tanggal 5 September sampai di sini harga tertinggi di beberapa hari yang lalu di sekitar tanggal 8 September. Kenaikan yang terjadi pada Luna Classic ya di sini mencapai 132%-an. Tetapi kalau kita tarik garis dari sini ya, dari titik terendah ini sekitar beberapa di bulan Agustus itu, kenaikan si Luna ini mencapai
500% lebih teman-teman. Wow, kenaikan yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang melakukan pembelian sekitar bulan Agustus, akhir bulan Agustus, kalian itu profit yang sangat-sangat luar biasa. Dan Luna 2.0 juga mengalami kenaikan yang sangat drastis pun di beberapa hari yang lalu ya. Semenjak di sekitar tanggal 9 September tepatnya, kenaikan yang lumayan tinggi terjadi pada Luna 2.0 ini ya, 300% lebih kenaikan yang terjadi pada Luna 2.0. Ini Luna baru teman-teman ya, berdiri di blockchain baru. Kan dulu ceritanya ketika kecelakaan terjadi pada Luna Classic, penurunan yang sangat drastis terjadi pada si Luna Classic. Kemudian semenjak itu ya, Luna itu berganti nama menjadi Lunch atau Luna Classic. Yang Luna lama ini Luna baru teman-teman ya. Si Do Kwon mendirikan Luna baru ya, yang berdiri di blockchain sendiri. Nah, ini kalian lihat mengalami kenaikan di beberapa hari yang lalu, kenaikan sampai dengan 100%, tetapi tepatnya hari ini ya. Hari ini itu mengalami penurunan yang sangat tinggi karena berita ini, teman-teman. Nah, ini Terra anjlok saat Do Kwon menghadapi penangkapan di Korea Selatan. Artinya dari sekuritas Korea Selatan memerintahkan bahwa harus ditangkap ya. Do Kwon ini harus ditangkap akibat dari kecelakaan Terra Luna. Nah, semenjak berita ini keluar, ini memang banyak berita tentang si Do Kwon ini akan ditangkap ya, perintah dari Korea Selatan. Nah, semenjak itu penurunan terjadi pada Luna, kemudian Luna Classic juga. Nah, di sini Luna telah turun lebih dari 33% setelah pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pendiri Terra, Do Kwon, dan 5 orang lainnya. Pengadilan Seoul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pendiri Terra, Do Kwon sebagai tanggapan. Token Luna asli blockchain Terra telah mengalami crash lebih dari 33%. Luna Classic juga turun lebih dari 20% semenjak keluarnya berita ini, viralnya berita ini bahwa Terra Do Kwon ini akan segera ditangkap dan 5 orang teman lainnya pendiri dari Terra. Do Kwon sebelumnya telah menyatakan bahwa dia bermaksud untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Pemburuan dimulai untuk Do Kwon. Jadi saat ini tuh ya, dari Korea Selatan ya, dari sini tadi teman-teman kita melihat pengadilan Seoul itu ya menyuruh ya bahwa akan ada penangkapan ya. Jadi perintah penangkapan sudah berlanjut, sudah berjalan kepada si Do Kwon ini. Sebuah laporan Rabu dari outlet berita Korea Selatan, Chosun Ilbo, telah mengungkapkan bahwa pengadilan Seoul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pendiri Terra dan 5 orang lainnya. Surat perintah tersebut menuduh bahwa Do Kwon dan kaki tangannya melanggar hukum pasar modal Korea. Nah, ini salah satu penyebab kenapa si Do Kwon ini akan segera ditangkap, karena si Do Kwon melanggar hukum pasar modal di Korea. Menurut pesan teks dari kantor kejaksaan ini, menurut pesan teks dari kantor kejaksaan di Korea Selatan. Menanggapi berita tersebut, Terra 2.0, blockchain yang diluncurkan oleh perusahaan Do Kwon Terraform Labs setelah runtuhnya blockchain Terra yang asli saat ini bernama Lunch, telah terpukul keras. Token Luna asli jaringan telah turun lebih dari 33% sejak berita itu muncul. Nah, ini dia chartnya kenaikan pada si Luna ya, memang bermain di kisaran awalnya di sekitar tanggal 9 September. Bermain di harga $2, kemudian tiba-tiba mengalami kenaikan dan bahkan di sini mendekati harga $7 per lunanya. Kenaikan ini kurang lebih ratusan persen teman-teman, yang mencapai, kalau kita melihat tadi ya, 300%. Nah, ini dia kenaikannya itu kurang lebih sampai dengan 300% yang terjadi pada
Luna 2.0. Tetapi semenjak berita ini dirilis, perintah bahwa si Dokonin akan segera ditangkap dan beberapa teman lainnya, kurang lebih 5 orang, maka seketika itu mengalami penurunan yang sangat drastis pada si Terra Luna. Nah, teman-teman lihat di situ, pada tanggal 14 September hari ini terjadi pola candle bearish yang sangat panjang. Next. Anehnya, Luna mengalami lonjakan harga yang substansial pada 9 September. Nah, ini sekitar 9 September mengalami kenaikan. Token melonjak lebih dari 300% dalam sehari hingga mencapai level tertinggi lokal kurang lebih 7,65 US dollar setelah sebelumnya diperdagangkan dalam kisaran ketat antara 1,50 US dollar dan 2,50 US dollar selama beberapa minggu belakangan. Setelah DAM hari ini, Luna saat ini diperdagangkan di sekitar 2,79 US dollar, turun 63% dari puncaknya baru-baru ini. Jadi kurang lebih penurunan yang terjadi pada Luna sudah mencapai 63% semenjak diluncurkan berita ini, teman-teman. Saya kira ini hal yang wajar karena kepanikan yang terjadi, karena berita di mana-mana mencakup memberitakan bahwa Dokon akan ditangkap dan beberapa teman lainnya. Surat perintah penangkapan Dokon datang setelah runtuhnya blockchain Terra yang dokumentasikan secara luas pada bulan Mei. Setelah sempat menjadi cryptocurrency terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar, ekosistem blockchain meledak ketika investor kehilangan kepercayaan pada pasak dolar dari stablecoin USD jaringan. Karena USD tidak didukung oleh dolar nyata dan sebaliknya mempertahankan nilainya melalui hubungan algoritmik dengan Luna. Jadi teman-teman, kenapa si stablecoin mengalami juga penurunan yang sangat drastis? Karena biasanya stablecoin itu mengikuti US dollar, tetapi kenapa stablecoin dari Terra Luna ini mengalami penurunan yang sangat drastis? Karena sistem algoritmik yang diterapkan, ya, dia tidak mengikut pasak dari US dollar, tetapi dia menyangkut pautkan antara Luna yang dulunya itu. Makanya kenapa ketika terjadi kepanikan, terjadi penjualan besar-besaran pada Luna, maka ini mengakibatkan stablecoin USD juga mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Hilangnya kepercayaan mengakibatkan spiral kematian yang membuat harga Luna dan USD turun ke pecahan 1 sen, memusnahkan lebih dari 40 miliar US dollar harganya. Wow, sangat banyak sekali, ya, kurang lebih 40 miliar US dollar menghilang, teman-teman, ya. Hilang menjadi abu, ya, dan bahkan beberapa miliarder juga memiliki jutaan US dollar. Seketika terjadi kecelakaan tersebut, asetnya kurang lebih tinggal ribuan dolar dan bahkan sampai ratusan US dollar. Luna berganti nama menjadi Lunch atau Luna Classic ketika Terra 2.0 diluncurkan dan mendapat 21,8% hit pada berita hari ini, diperdagangkan sekitar 0,00028 pada waktu penulisan berita ini. Wow. Kemudian baru-baru ini juga, teman-teman semua, ya. Jadi hari ini di mana si Binance, ya, melakukan yang namanya Binance Blockchain Week. Nah, hari ini pembukaan kegiatan tersebut, ya, di kota Prancis. Kami membahas regulasi dan perannya dalam mendorong revolusi kripto. Nah, di sini dihadiri oleh banyak orang-orang penting di dalamnya, teman-teman, ya. Pembicaraan tamu termaksud Peter Christine, ya, penasihat Komisi Eropa, dan juga Tidoro Garcia Iki, anggota parlemen Spanyol. Diskusi ini layak untuk didengarkan. Jadi teman-teman, jika kalian ingin mendengarkan diskusi tersebut, kalian bisa masuk di channel Binance, channel YouTube-nya, tetapi di situ disediakan bahasa Inggris, dan mungkin teman-teman yang kurang paham bahasa Inggris, ya, kalian bisa mentranslatekannya menggunakan bahasa Indonesia agar teman-teman bisa mendapatkan dalam versi bahasa Indonesia. Oke, teman-teman semua, nah ini berita besar datang hari ini. Si Dokon, ya, mendapat panggilan bahwa akan segera dilakukan penangkapan karena perintah dari
pengadilan di Korea Selatan, yaitu pengadilan Seoul teman-teman ya, karena pelanggaran yang dilakukan si Do Kwon. Akibat pelanggaran tersebut, nah ini yang mengakibatkan juga harga Luna Classic Terra Luna 2.0 mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu updatean hari ini. Jadi teman-teman yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami di @cryptodailyid. Nah, di sini juga kalian akan mendapatkan updatean terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman semua, nama saya Sofyan. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you, bye-bye. Peace.